Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dari Jakarta kami akan kembali hadir bersama Anda dalam program Gorontalo Menyapa khusus. Kali ini saya sudah bersama seorang perempuan yang sangat luar biasa bagi saya. Dia cukup menginspirasi karena sejauh ini dia menjalani sebuah aktivitas yang sangat luar biasa. Banyak memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga berbagai informasi yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Saya langsung perkenalkan Ibu Atimojo, seorang jurnalis perempuan asli atau warga asli Gorontalo. Assalamualaikum Bu Ati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik? Alhamdulillah, insya Allah baik-baik. Dulu kayaknya kita sering ketemu ya kalau di Gorontalo. Sepertinya gitu ya, waktu saya masih tinggal di Gorontalo. Di mana begitu? Di mana? Sepertinya di sebuah acara peliputan. Tapi waktu itu kalau tidak salah belum jadi seorang jurnalis. Iya, betul sekali ya. Waktu itu saya masih dalam rangka acara dan mengawasi beberapa wartawan ya yang meliput ya, pada saat itu. Mengawasi karena waktu itu kapasitasnya apa? Waktu itu saya sebagai direktur dari perusahaan yang bergerak dalam bidang media online gitu di Gorontalo. Ini langsung nih ya, langsung ngomong media ya. Orang media kan begitu, kadang-kadang ketika ketemu spontan aja dia bicara. Oh iya, itulah ciri-cirinya. Dari sebuah percakapan yang sederhana ini akan ada sebuah inspirasi bagi banyak orang tentang sosok perempuan yang saat ini sudah malang melintang di wilayah ibu kota. Udah berapa tahun di sini? Di Jakarta, saya lahir dan besar di Jakarta. Oh, memang asli Jakarta? Iya, Jakarta alhamdulillah, dan kebetulan orang tua saya itu orang Gorontalo. Mama Gorontalo Fam Katili, Papa Famojo, dari Jaton ya, dari Kampung Jawa. Mereka ketemu di Jakarta. Mama saya waktu itu adalah bintang radio Gorontalo di zamannya. RRI Gorontalo, bintang radio. Jadi diutus ke Jakarta, kemudian ketemu sama papa saya yang kebetulan juga suka main musik, ketemu di studio Remako atau ya Remako dulu ya, nggak tahu kali belum lahir ya. Mereka ketemu, kemudian pulang ke Gorontalo sebentar, lamar-lamaran, balik lagi ke Jakarta. Gitu. Itu tahun 68 kira-kira. Bakat seorang anak dari seorang bintang radio mengalir tidak? Ini sebelum kita bicara soal kiprah jurnalis ya. Oh ya. Biar santai begitu. Sepertinya sih iya ya. Suka nyanyi. Orang Gorontalo tuh malah ada pepatah yang mengatakan kalau nggak bisa nyanyi bukan orang Gorontalo gitu. Iya. Jadi orang Gorontalo memang terkenal tukang nyanyi ya. Kebetulan tante-tante saya juga sebelum mama saya juga sudah menjadi bintang radio juga. Ada Tante Sarintan Katili, Nurjana Katili, Mama Ratna Katili, kemudian ada Farida Katili, Sony Katili, semua penyanyi. Sedikit mengetes lagu favorit ibu waktu itu apa? Lagu favorit siapa? Mama ibu, saya. Mamanya. Mama saya waktu itu dia karena mama saya keroncong ya. Oh, keroncong. Iya, mama tuh suka Sungai Serayu ya. Sedikit boleh dengar? Sedikit, masih ingat? Wah, udah lupa. Sungai Serayu tuh kan ini banget kan lagunya kan. Lagunya kayaknya viral ya pada zamannya ya waktu itu ya. Kalau sekarang mungkin kalau bintang radio di Gorontalo pasti mereka bawa Gorontalo Lipu. Ya, kalau sekarang, kalau dulu negeri tercinta toh. Iya, betul. Kan kalau yang namanya keroncong pasti ala-ala Jawa. Iya, iya betul. Lagu keroncong kan juga terus berkembang ya, dari dulu kan udah ada ya. Gitu. Gorontalo Lipu sih ya kayak lagu wajib kita ya. Tapi dengerin lagu Gorontalo Lipu di Jakarta sama di Gorontalo tuh beda loh. Apa bedanya? Kalau di Jakarta tuh kita lebih ngeresep banget, lebih gimana ya, lebih tersentuh.
Rindu pulang. Hah? Rindu pulang. Padahal saya juga nggak lahir di Gorontalo ya, tapi mungkin karena rasa nasionalis yang diturunkan oleh orang tua saya ya, jadi kayaknya tuh Nasionalis Iya. maksudnya Cinta harus cinta Gorontalo. iya. Seberapa cintakah Bu Ati Oh, Gorontalo? cinta banget. Karena dulu rumah saya di Cipinang, kita tinggal di Cipinang itu. Jadi kayak pusat apa? Setiap orang Gorontalo yang ke Jakarta tuh pasti base campnya di rumah. Oh, Jadi kalau misalkan mereka banyak ngomongnya bukan Jakarta. banyak warga situ yang memang orang Gorontalo bermukim situ atau hanya rumah? Bukan mama orang Gorontalo, papa Gorontalo kan. Jadi kalau misalnya ada keluarga apa yang ke Jakarta pasti singgah di rumah dan pasti base campnya di rumah. Taruh kopernya di rumah terus mereka kemana nanti ke rumah lagi gitu. Dan mereka tuh selalu ngomongnya pakai bahasa Gorontalo. Ngerti? Ya bawa Ngerti tapi penda susah. lah. Sama ya. Ngerti Mau nggak sedikit-sedikit tapi susah mau bicara kan susah. Susah ngomongnya tapi saya ngerti. Tapi mau ngucapinnya susah. Karena apa? Dulu orang tua saya kalau mau ngomong rahasia pakai bahasa Gorontalo loh. Betul. Waluo tabua gitu kan gitu. Wah, terus saya bilang, wah ini pasti ini ada saya nih. Mereka ngomong-ngomong. Ada nilai-nilai yang harus dijaga ya orang tua dulu kan begitu kan, bukan ingin merahasiakan sesuatu yang apa begitu tapi Iya, ada nilai-nilai yang kemudian harus dijaga, diikuti oleh anak-anak mereka, misalnya mungkin ke situ kali ya. kesopanan, Iya, bagaimana menghargai orang tua yang lagi bicara dan betul sebagainya. banget. Iya. Nilai ini sebelum kita ke apa itu kiprah jurnalis perempuan, nilai yang diturunkan atau mengalir di darah Ibu Ati dari Mama apa kira-kira yang sampai saat ini kira-kira itu bagi Bu Ati mungkin berpikir itu menjadi modal penting bagi saya sekarang harus tetap eksis di Jakarta. Sepertinya sih Mama mewariskan saya tuh untuk berjiwa mandiri, tidak bergantung sama orang dan bisa menjadi diri sendiri, begitu. Orang-orang Gorontalo mungkin punya sifat seperti itu kebanyakan, tapi tidak untuk orang Gorontalo yang merantau. Karena kan kalau di rantau orang itu kan seberapa orangnya tidak kebanyakan ya, orang-orang Gorontalo kan orang-orang tangguh sebenarnya itu. Iya betul. Jadi orang luar biasa itu. Iya betul. Jadi mereka tuh sangat menghargai. Apalagi mama sama papa saya tuh kalau misalkan udah hari libur banyak orang-orang Gorontalo ya, orang-orang asrama, HPMIG, dulu kan sering ke rumah. Kalau mau ke rumah tuh mama masakan Gorontalo. Mama jago masakannya enak gitu. Ada ila bulog, kuah bugis, ada woku, rica, balanga. Sekarang di rumah ada ila bulog. Ya, tapi kalau di rumah pernah tidak ada jurnalis yang pernah singgah di rumah sehingga waktu itu kayaknya ini saya bisa jadikan jadi contoh untuk mungkin saya bisa coba aktivitas itu. Di kantor saya ya ada beberapa jurnalis yang suka datang ya, maksudnya di rumah maksudnya. Di rumah enggak lah. Di rumah kan tidak pernah. Kalau di rumah ingat Bu Ati tidak pernah. Di rumah enggak ya, karena kan dulu saya belum berkecimpung di jurnalis. Mungkin tamu mama misalnya. Oh ada. Kan katanya tadi beragam tamu datang dari sepupu bapak saya dari Ternate, dari Ambon ya. Itu dia orang PWI Maluku. Nah itu dia ke Jakarta. Anggota PWI Ya, orang PWI Maluku itu. Jadi dia ke Jakarta terus begitu dia ngeliat, terus saya lihat, oh ini ngapain sih gitu. Oh ternyata dia jurnalis gitu. Dan terus saya lihat ngapain maksudnya ini mereka kegiatannya apa sih gitu loh. Pagi-pagi Cira pergi ya gitu. Oh ternyata dia mau janji sama orang apa? Oh ternyata dia wawancara. Terus gitu pulang. Sempat tanya-tanya enggak waktu itu wawancara siapa? Dari Ternate datang ke Jakarta wawancara siapa? Ada kan ngomongnya nggak sama saya, ngomongnya sama orang saya cuma denger aja. Kita habis wawancara satu pejabat disebut Ali Sadikin waktu itu. Gubernur DKI kan? Iya. Yang luar biasa. Iya, terus ini mau liputan. Oh iya. Oh Om itu jurnalis. Oh Om itu dulu bukan jurnalis, wartawan ya. Dulu wartawan. Oh iya betul. Tetapi ya kayak gitu. Ininya saya cuma lihat gitu. Terus kalau misalkan ada apa-apa, mama saya kan saudaranya banyak, papa saya saudaranya banyak. Jadi kalau misalkan ada kabar atau apa, yang ditanya adalah saya. Coba tanya sama si Ati, nih gitu. Dia pasti tahu.
Terus saya ngomong itu sesuai apa yang saya tahu, ternyata itu betul. Kamu udah kayak wartawan aja, bapak saya bilang gitu. Ibu saya juga bilang, kamu ke wartawan, tetangga-tetangga banyak tuh. Ada apa? Oh jadi ini gini gini gini. Oh iya, enggak mah ceritanya nggak gitu, ceritanya gini 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 gini. Ternyata itu betul. Kamu kayak wartawan. Jadi ucapan adalah doa kali ya. Mungkin orang tua saya bilang wartawan, jadi saya jadi wartawan deh. Oke, menarik. Kita akan terus mendengar kisah dari seorang Bu Ati, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Masih dengan kami TVRI Gorontalo dalam Dialog Gorontalo Menyapa edisi khusus. Kita ada di Jakarta, di ibu kota DKI Jakarta, ibu kota negara. Saya masih bersama narasumber kita Ibu Ati Mojo, seorang perempuan yang sampai saat ini tetap eksis di bidang jurnalistik. Bu Ati atau Kak Ati ya, kayaknya Kak Ati. Boleh. Tata, kalau orang Gorontalo bisa Tata ya? Iya, lebih akrab. Kak Ati, apakah kemudian merambah atau mencoba jadi seorang jurnalis hanya dari pengalaman dulu, sering nguping, pembicara orang tua, ada informasi, ditanya orang tua, atau ada kisah apa ya di balik itu sehingga kemudian mau terjun jadi seorang jurnalis? Ya, mungkin itu sebagian ya. Kan banyak mengatakan ucapan adalah doa. Doa. Jadi apa yang diucapkan sama orang tua saya mungkin ya jadi kenyataan di dalam kehidupan saya. Sebelumnya saya adalah pengusaha percetakan. Koran? Enggak, semua mencetak di segala dasar. Majalah. Majalah, terus Tabloid. ya leaflet, buku, terus Pemilik? saya punya perusahaan itu. Luar biasa. Tahun? Gitu. Tahun 2000, dari tahun 92 tuh saya udah usaha itu, cetakan itu. Terus saya tinggal karena saya kerja di perusahaan konsultan riset, kemudian saya kerja percetakan full karena saya pikir waktu itu kan kalau kerja sama orang punya anak 2 yang masih kecil-kecil, saya tinggalin. Jadi saya kerja di rumah dan saya punya perusahaan percetakan itu. Jadi saya dulu adalah percetakan plastik. Jadi supplier percetakan untuk laundry yang ada di Jakarta. Seperti Martinezing, Seng Asek, Barosi, kemudian Clean and Clean, semuanya itu sama laundry yang besar-besar. Laundrette, nah itu sama saya. Jadi memang jiwa bisnis ini dari dulu udah tumbuh ya? Iya, alhamdulillah itu ya. Kebetulan basic saya S1 dalam marketing, jadi saya bisa mengembangkan jiwa dagang saya ya. Bilang kalau di Jakarta dagang, begitu. Nah, kemudian setelah itu ada satu keadaan di mana saya harus menjadi jurnalis. Sebenarnya enggak. Tahun? Itu tahun sekitar tahun 2016. 2016 itu saya pindah ke Gorontalo, kemudian saya buka media karena faktor lingkungan yang memaksa demikian. Akhirnya kita buka, waktu itu masih cetakan juga. Lingkungan maksudnya? Lingkungan dekat saya yang mempengaruhi. Orang terdekat. Iya. Jadi ada orang terdekat juga mempengaruhi semangat untuk kemudian membuat sebuah perusahaan media. Iya, begitu. Online? Nah, bukan, sebelumnya cetak dulu. Cetak dulu. Ya, karena basic saya adalah percetakan ya. Jadi waktu itu cetak di Jakarta bawa ke Gorontalo. Saya kan ada perusahaan percetakan di Jakarta kan. Jadi cetak koran, majalah, kemudian tabloid. Nah, itu kita cetak di Jakarta. Tapi informasinya hanya seputar Gorontalo. Oh, karena gitu. kontrak kita waktu itu di Gorontalo, di kabupaten. Ya udah kalau gitu kita bisnis cetakan aja. Oke lah, dalam saat itu ya itu tadi ada faktor lingkungan dekat yang ini saya menggiring saya untuk membuka usaha media.
media cetak Media cetak. ya. Waktu itu saya belum jadi jurnalis, saya cuma di bagian Cetak mencetak. CEO-nya. Mengawasi cetak mencetak. Iya, maksudnya Ya, di yang belakang layar. di belakang layarnya, bagaimana ini, bagaimana itu. Nah, untuk urusan berita, kemudian redaksional, kemudian juga kehidupan wartawannya itu bukan saya yang Support mengurus. orang-orang Ya, terdekat itu ya. ya ada yang mengurus. Terus, tapi saya bilang, wah ini menarik juga. Apa yang menarik? Karena kalau misalkan di percetakan, di media itu kita bisa menambah wawasan. Kemudian kita juga bisa paling tidak kita berguna lah buat orang. Dalam artian Contoh misalnya contoh misalnya apa? kasus waktu itu ada beberapa kasus di pengadilan atau di Polres. Pokoknya kasus hukum. Iya, di situ saya bisa melihat, oh dia ingin memberitahukan atau memberitakan bahwa saya nggak bersalah, saya dijolimin, saya benar, tapi kenapa saya dibeginikan gitu. Nah itulah saya terpanggil jadinya. Maksudnya dituduh, dihujat yang tidak sebenarnya gitu. Kayak terpanggil, kayaknya saya harus jadi jurnalis. Bukan gitu, itu saya lihat wartawan lah, kan lihat wartawan dulu dong. Terus oh ini tulisannya begini, oh nggak bisa begini. Jadi kita duduk di redaksi lagi, saya ikut gitu kan, saya ikut lagi. Oh jadi nggak dari Tapi wartawan kan nggak bisa memihak, walaupun kemudian artinya begini, jangan hanya karena terbawa emosi kita melihat dari sudut pandang kita bahwa dia kasihan, kemudian ya kita bela dia dengan tulisan kita, kan tidak begitu juga. Karena wartawan itu kan harus independen, betul ya harus apa namanya, cover both side, harus adil gitu antara satu pihak dengan pihak yang lain. Apakah sesimpel itu memandang ya, jadi karena hanya ingin membela saja seorang yang merasa terzolimi, saya harus bukan, ya itu salah satunya ya. Jadi di situ saya melihat, oh ini orang mesti dibantu, ini orang juga kita harus menjembatani dia, dan kita harus memberikan informasi yang benar, yang sesungguhnya. Karena kita membantu mereka itu juga bukan dengan mengada-ngada, tapi kita juga terjun langsung kan, maksudnya kita wawancara, informasi ya cari itu enggak informasi. dia ini memang terzolimi Iya, betul. Nah itu kan, jadi oh ya betul. Korban dari Ya. apa praktek Pokoknya, hukumnya kesalahan. ya, pokoknya ada inilah begitu. Yang sebenarnya dia tidak bersalah, tapi kita juga tidak menyalahkan orang yang menjolimi dia, gitu. Kita jangan ngejudge kayak gitu. Posisi media di sini yang saya tahu tuh memang betul-betul independen, betul. Ya. Biarkan masyarakat menilai, ya. kita yang kemudian menginformasikan. Nah betul. Ya harus dengan jujur. Betul sekali ya. Tahun berapa kemudian akhirnya betul-betul kantongin kartu pers? Itu jadi seorang jurnalis begitu. Waktu masih di Gorontalo juga. Tahun waktu itu 2019 ya masih ya. 2019. Iya, 2019. Memberanikan diri untuk langsung pegang kartu wartawan itu. Oh, itu tahun 2021. 2021 itu saya ikut UKW. Udah lulus UKW muda. Nanti bulan depan PWI. Iya, PWI Jaya di Jakarta. Bukan Dewan Pers. Dari yang menyelenggarakan PWI Jaya, PWI DKI Jakarta. Oh, bukan di Gorontalo. Bukan, udah di Jakarta. Jadi saya awal gunakan kartu resmi seorang jurnalis itu 2021. 2021 ya. Kalau ikut UKW. UKW. Marketing kemudian bisa berani ke dunia itu. Ya itu tadi. Kan kadang orang menjadi wartawan. Kadang-kadang mungkin saya berani jadi wartawan karena saya lulusan ilmu komunikasi misalnya. Saya dari Fakultas Hukum karena ada kaitannya. Tapi kalau ini sarjana marketing. Saya rasa kalau di dunia jurnalis atau wartawan itu dari segala ilmu itu bisa ya. Maksudnya asal ada keinginan dan akan menjadi wartawan yang seutuhnya, dalam artian kita menjalankan dengan baik dan kita juga punya seperti terdaftar dalam suatu organisasi PWI misalnya. Nah itu kan
ikut UKW, ikut ujian gitu. Nanti bulan depan saya mau ikut Madya. Wah, makin banyak kita berorganisasi kan kayaknya makin seru terus. Betul, ya. Apa yang kita laksanakan sebagai seorang jurnalis itu ternyata ada tata keramanya di situ. Ada Apa coba? kode etik jurnalistik, kemudian ada Undang-Undang Pers nomor 40, kemudian ada Undang-Undang Ramah Anak, kemudian juga ada apa? Teman-teman kolaborasi dengan teman-teman yang notabene mereka latar belakangnya adalah wartawan. Saya banyak menimba ilmu dari para apa namanya senior-senior wartawan yang ada di Betul. Indonesia, khususnya di Jakarta, begitu. Eh, Mungkin hal-hal itu yang sedikit diabaikan oleh yang lain ya. Jadi ketika sebenarnya kayak tadi kata Kak Ati, ramah anak, harusnya dia tidak bisa ditampilkan wajahnya. Jangankan wajah, dari sudut pandang manapun ketika itu sudah sedikit menampakkan bagian tubuhnya dan itu sudah mengarah ke identitasnya, Boleh itu itu, tuh nggak bisa. iya itu nggak boleh. Itu harus dijaga. Nama juga nggak boleh, harus pakai inisial gitu. Kak Ati, kalau di Jakarta apa ya, lebih ke jurnalis spesifik, liputan tertentu misalnya ekonomi atau hukum atau apa? Kalau di sini trennya kan kalau di Kalau Kak Ati Jakarta, maksudnya. kalau media saya khususnya ya, kalau media kabar publik itu, Oh, sekarang pemilik media di sini. iya saya punya media kabar Pakai publik. nama kabar publik. Iya, saya Direktur. direktur utama dan saya juga ikut Hmm, ini juga hmm, apa namanya liputan juga hmm, gitu. Saya di dalam tesis saya hmm. di S2 tahun lalu saya lulus, itu saya menitik beratkan mengambil tema tesis saya itu tentang kualitas wartawan perempuan dengan wartawan laki-laki. Kenapa kok Ternyata harus ada apa ya, harus ada pembedaan seperti itu? karena kebetulan saya dari kepemimpinan perempuan, manajemen kepemimpinan perempuan. Nah itu Itu jadi apa, lembaga? kuliah di IBM ASMI, Oh, Institut oh, Bisnis prodi Multimedia. waktu ketika Prodinya ambil S2. manajemen, ya Oh, manajemen kepemimpinan perempuan. Jadi saya ingin melihat bagaimana seorang perempuan itu eh, bila di perempuan itu nggak, kita nggak mau ngelawan laki-laki ya, itu kodrat irodatnya kita nggak bisa ngelawan. Cuman ternyata kualitas dari perempuan itu lebih bisa lebih bisa dipertanggungjawabkan ketimbang laki-laki. Jadi gini, kalau contoh perempuan wawancara Luhut misalnya, lalu Binsar Panjaitan. iya wawancara Luhut, nah terus begitu kalau perempuan itu akan terus besok nggak bisa, oh iya kita ini lagi. Kalau laki-laki kan begitu Oh, so malas, gitu. Dia jadi tujuh dengan dorongan semangat Nah, untuk itu jadi menembus tembok itu lebih lebih, kuat lagi. ya untuk perempuan itu kayaknya lebih mempunyai apa Oke. ya, mempunyai energi yang beda gitu. Terus kalau misalkan ada apa-apa juga perempuan tuh lebih tahan banting ya sebenarnya. Tapi saya lihat ya sesuai dengan data yang saya dapat dari PWI itu jumlah wartawan perempuan tuh sangat minim. Tapi ya mungkin dengan adanya ini semangat dari teman-teman perempuan yang ada di Jakarta khususnya udah banyak ya. Jadi udah banyak wartawan-wartawan perempuan. Karena Kak Ati juga ikut mengajak mereka. Iya, ikut gitu. Oke. Di tempat saya aja wartawan saya laki-laki semua. Apa kira-kira yang jadi masukan atau mungkin apa ya, pendorong semangat dari Kak Ati bagi perempuan-perempuan yang lain? Ya, pertama-tama kita harus fokus ya. Kita fokus dan kemudian kita apabila di situ adalah sesuai dengan hati nurani dan jiwa kita, ya ini kan saja apa dikembangkan saja gitu. Kemudian masih banyak lagi sih wartawan-wartawan perempuan yang sebenarnya mereka ingin tapi ragu untuk mencoba. Kalau sudah mencoba pasti akan ketagihan. Pasti mereka karena apa? Di wartawan itu kita bisa berkembang, kita bisa Banyak pengalaman. dan kita bisa ketemu orang dari yang Betul, pejabat sampai yang setuju. Ya, itu sebenarnya itu saya juga pernah diajari itu loh, Kak. iya. Seorang wartawan itu bisa ketemu siapa saja, dari yang wong cilik sampai Yes, petinggi negara, Kak. iya, Oke, terima kasih Kak Ati. sama-sama. Semoga kita bisa jumpa lagi. Semoga UKW Madya
sampai utamanya nanti sukses. Insya Allah, mudah-mudahan. Terima kasih. Ya. Saudara, demikian akhir dari dialog Gorontalo Menyapa edisi khusus kami dari Jakarta. Semoga apa yang sudah kita perbincangkan tadi jadi motivasi bagi Anda, khususnya kaum perempuan yang ingin berkiprah jadi seorang jurnalis. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.